Yayasan Insan Bakti Pertiwi untuk 300 yatim dan duafa berada di dalam asrama yayasan. Acara akan kita segera mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, sadaqallahul azim. Yang kami hormati Bapak Pembina Yayasan Insan Bakti Pertiwi, Bapak Budi Nuruswandi, SPMSI. Yang kami hormati Ketua Yayasan Insan Bakti Pertiwi, Bapak Budimin Sarjana Hukum. Yang kami hormati Ketua Panitia acara buka bersama acara santunan akbar pada hari ini tanggal 9 bulan Mei tahun 2021 atau 1442 Hijriah, tepatnya hari Ahad. Beserta para Bapak Ibu yang ada di ruangan ini serta adik-adikku yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu sekalian serta adik-adikku yang kita sayangi. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini di Asrama Wisma Jaya Yayasan Insan Bakti Pertiwi dalam rangka acara santunan akbar yang diadakan oleh Yayasan Insan Bakti Pertiwi, dan alhamdulillah kurang lebih hampir 300 baik itu anak yatim piatu maupun duafa. Untuk acara pada sore hari ini, sebelum dimulai, mari kita mulakan dengan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh adik kita Andre dan Sari Tilawah Adika. Kepada Andre dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasy-syajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tadghaw fil mizan wa aqimu wazna bil qisti wa la tuksirul mizan wal arda wada'aha lil anam fiha fakihatun wan nakhlu zatul akmam wal habbu dzul asfi war rayhan wal habbu dzul asfi war rayhan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijin min nar fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang buruk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah yang Maha Pengasih telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, wajahnya pandai berbicara. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan, dan tumbuhan dan pepohonan keduanya tunduk kepadanya. Dan langit pula ditinggikannya, dan dia ciptakan keseimbangan agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Bumi telah ditentangkannya untuk makhluknya. Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak moyang, dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti terbuka, dan dia menciptakan jin dari nyala api tanpa asap. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada adik Andri dan Adika. Semoga bacaan ayat suci Al-Quran tersebut bisa membuat kita lebih tenang dan lancarnya acara kita pada sore hari ini. Selanjutnya, sambutan yang pertama dari Ketua Panitia kepada Ustadz Muhammad Syahrul. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yaghdu ala ta'amil miskin. Shadaqallahul adzim. Yang kami sayangi dan kami muliakan adik-adik yatim Yayasan Insan Bakti Pertiwi, yang berhormat Ketua Pembina Yayasan Insan Bakti Pertiwi Bapak Diding Ruswandi SIP MSI, yang berhormat Ketua Yayasan Insan Bakti Pertiwi Bapak Tugimin Sarjana Hukum, dan yang terhormat para donatur setia pencinta yatim di Yayasan Insan Bakti Pertiwi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah, yang mana sampai hari ini kita masih diberikan beberapa nikmat sehat, nikmat sehat walafiat, nikmat iman dan Islam, dan kita bisa dapat berkumpul di asrama yatim Yayasan Insan Bakti Pertiwi untuk berbagi kasih, berbagi kebahagiaan kepada adik-adik yatim. Perlu kami laporkan bahwasanya panitia santunan akbar di Yayasan Insan Bakti Pertiwi mempersiapkan 300 bingkisan untuk yatim dan duafa, di mana diperuntukkan untuk adik-adik yatim agar bisa menyambut kedatangan hari kemenangan Idul Fitri berbahagia. Dan ini tentunya didukung oleh donatur-donatur setia Yayasan Insan Bakti Pertiwi sebagai pencinta yatim memberikan donasi. Maka untuk itu kami selaku panitia sangat berterima kasih kepada donatur yang mana sudah berbudi baik memberikan donasinya untuk berlangsungnya acara ini. Dan juga kami berterima kasih kepada tim panitia yang sudah membantu mempersiapkan terselenggaranya acara ini. Semoga Allah membalas kebaikan-kebaikan ini dengan pahala yang besar, diberikan kesehatan sehat yang paripurna, dilancarkan segala usahanya, diberikan rezeki yang berlimpah. Amin. Demikian yang saya aturkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua Panitia Ustadz Muhammad Sarul. Untuk selanjutnya sambutan dari Ketua Yayasan kepada Ustadz Tugimin Sarjana Hukum. Waktu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kami hormati Bapak Ketua Pembina Yayasan Insan Bakti Pertiwi, Bapak Diding Ruswandi SIP MSI, dan juga anggota Dewan Pembina. Yang kami hormati Ketua Dewan Pengawas Bapak Muhammad Sahrul, dan juga anggota Dewan Pengawas. Yang kami hormati juga Bapak Ustadz Sultan Auli selaku
pembina, pembimbing, adik-adik yatim yang ada di Yayasan Insan Bakti Pertiwi, Bapak, Ibu yang kami hormati, tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, serta adik-adikku yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahim, yaitu melaksanakan acara santunan akbar untuk 300 yatim dan duafa yang ada di asrama yatim di Sumur Batu, di Wisma Jaya dan di Cilengsi. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya sampai dengan saat ini kita masih bisa beribadah di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan ibadah puasa kita, ibadah dan yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, mumpung di hari yang baik ini, seperti yang sudah berjalan seperti tahun-tahun sebelumnya, di tahun yang lalu dan tahun yang saat ini tidak melakukan acara secara besar, walaupun momen namanya santunan akbar, kita tidak membuat tenda ataupun panggung seperti dua atau 3 tahun yang lalu, karena ya masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Dari aturan pemerintah juga tidak boleh kita terlalu ngumpul terlalu banyak dan harus memenuhi protokol kesehatan, harus banyak cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga nanti apa yang bisa diberikan oleh yayasan kepada adik-adik semua ataupun duafa yang diundang untuk ikut acara pembagian bingkisan sembako dan amplop, mudah-mudahan nanti akan bermanfaat untuk kedepannya. Demikian sambutan dari saya selaku ketua yayasan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Gimin Sarjana Hukum atas sambutannya. Untuk selanjutnya, sambutan dari Bapak Pembina Habib Diding Ruswandi, SIP MSI, kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Umum Yayasan Insan Bakti Pertiwi beserta jajaran. Saya hormati juga Ustadz Sultan Auli yang telah istiqomah membimbing adik-adik yatim, sehingga adik-adik yatim kelak diharapkan menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Dan yang saya cintai adik-adik yatimku serta para duta semuanya. Syukur alhamdulillah dalam kesempatan sore hari ini kita bisa kembali berkumpul bersilaturahim di momentum bulan Ramadan, bulan suci, bulan berbagi, dalam acara yaitu santunan akbar dari Yayasan Insan Bakti Pertiwi. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan Nabi besar, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adikku beserta para pengurus Yayasan Insan Bakti Pertiwi, bagaimana tadi disampaikan bahwasanya dalam momentum bulan suci Ramadan, biasanya Yayasan Insan Bakti Pertiwi selalu mengadakan acara yang besar, selalu menggunakan tenda. Namun karena kondisi hari ini sudah 2 tahun berjalan, kita masih dalam kondisi pandemi, maka harap dimaklum untuk acara
kita tarik berada di dalam asrama yayasan. Untuk itu ke depan, mari kita mendoakan bahwa ke depan atau sesegera mungkin pandemi yang sedang melanda negara dan bangsa serta dunia ini agar segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita ke depan bisa lebih berekspresi, bisa lebih mengaktualisasikan diri sebagaimana dalam kehidupan yang normal. Adik-adik yatimku, Yayasan Insan Bakti Pertiwi tidak terasa sudah berusia 1 windu atau kurang lebih 8 tahun sejak dimulai didirikan tahun 2013. Hari ini sesuai dengan berjalannya waktu, perkembangannya waktu, Yayasan Insan Bakti Pertiwi sudah memiliki 3 asrama yatim dan duafa. Jadi kalau ada yatim yang ada di sini, mungkin hanya kenalnya yang ada di sini saja. Suatu saat mungkin akan dipertemukan dengan teman-teman adik-adik yatim semua yang dari asrama Sumur Batu, yang dari asrama Cilengsi. Cita-cita ke depan Yayasan Insan Bakti Pertiwi di bawah kepemimpinan Ketua Umum Yayasan Bapak Tugimin Esa, kita ingin ke depan di setiap kota dan kabupaten yang ada di Indonesia kita akan mendirikan asrama-asrama. Yang keduanya, kita ingin nanti di suatu titik kita punya sarana pendidikan yang di situ kita akan mendidik fokus untuk adik-adik yatim dari mulai pendidikan jenjang mungkin SD sampai dengan perguruan tinggi. Itu sedang kita pikirkan. Maka doa daripada adik-adik yatim semua tentu ini sangat berarti buat kita agar ke depan Yayasan Insan Bakti Pertiwi ini terus bisa melebarkan sayapnya sehingga lebih banyak lagi bermanfaat buat masyarakat, khususnya buat umat Islam. Ya, gimana? Adik-adik yang mau nggak mendoakan supaya Yayasan Insan Bakti Pertiwi terus berkembang lagi? Ya, mohon untuk terus didoakan. Semakin berkembang Yayasan Insan Bakti Pertiwi, maka akan berbanding lurus bentuk perhatian, bentuk dedikasi yang akan diberikan yayasan kepada adik-adik semua. Yayasan ingin adik-adik semua yang hari ini mungkin masih pendidikan SD, masih pendidikan SMP, SMA, bisa nanti suatu saat melanjutkan sampai kepada jenjang pendidikan tinggi, bahkan sampai kepada gelar sarjana. Yayasan insya Allah siap untuk membiayai semuanya selama yayasan diri, selama para pengurus dan duta-dutanya diberikan kesehatan yang baik. Nah, dalam momentum ini kita ada kenaikan. Kalau di tahun-tahun yang lalu kita hanya sebatas memberikan santunan kurang lebih 150 paket bingkisan dan santunan. Tahun ini kita menaik 2 kali lipat menjadi 300. Kenapa? Karena anak-anak yatimnya juga bertambah, asramanya juga bertambah, anak-anak didiknya juga bertambah. Maka diprogramkan tahun ini kami memberikan 300 paket bingkisan untuk yatim dan duafa. Bukan hanya anak yatim, tapi duafa juga. Tadi para duafanya sudah duluan diberikan paket bingkisannya. Tinggal nanti sisanya adalah anak-anak yatim. Ke depan saya punya target, para pengurus saya berikan target. Ke depan bukan lagi 300, tapi ke depan Ramadan tahun depan kita targetkan membagikan 1000 bingkisan untuk yatim dan duafa. Alhamdulillah. Saya yakin bisa. Kita berikan 1000 bingkisan untuk yatim dan duafa di tahun-tahun yang akan datang. Ya. Maka mohon doanya untuk adik-adik semua supaya terus Yayasan Insan Bakti Pertiwi semakin tumbuh dan berkembang. Yang terakhir, saya juga meminta doanya juga kepada adik-adik yatim bahwa hari ini Yayasan Insan Bakti Pertiwi, kalau adik-adik yatim ketahui, tempat yang hari ini dipakai untuk kegiatan-kegiatan kita
belum menjadi milik daripada yayasan. Maka saya minta nanti kepada Ustadz Sultan Nauli dan adik-adik yatim mohon diaminkan, tidak dalam waktu lama Yayasan Insan Bakti Pertiwi khususnya untuk cabang asrama Wisma Jaya mampu memiliki asrama sendiri. Kita tidak tahu nanti uangnya dari mana, hanya kami punya keyakinan Allah nanti akan memberikan jalan sehingga kita mampu akan membangun asrama 3 lantai untuk cabang Wisma Jaya. Ya, kalau adik-adik sudah punya asrama 3 lantai, semua nanti ruangannya full AC, tidak desak-desakan seperti ini, enak nggak kira-kira? Insya Allah nanti Allah berikan jalan. Ya, gambarannya sudah ada, tinggal doanya diperkuat nanti. Ya, tidak jauh dari sini nanti Allah akan kasih jalan, kasih petunjuk sehingga kita diberikan kemampuan. Kalau kita yakin, maka Allah juga akan berikan kemudahan. Yang paling penting berdoa. Itulah cerminan orang yang berdoa. Ya, itu saja yang bisa disampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada jajaran pengurus, kepada Ustadz Pak Sultan Nauli yang telah membimbing adik-adik yatimku semuanya. Terima kasih juga kepada para duta yang telah berjibaku bagaimana terus mengkolaborasikan dalam mengikhtiarkan supaya pembiayaan, pendanaan seluruh kegiatan daripada Yayasan Insan Bakti Pertiwi ini dapat berjalan dengan lancar. Pesan terakhir buat adik-adik, sedikit saja bercandanya ya. Adik-adik serius, apalagi kalau sedang berdoa. Kenapa? Karena itu adalah cerminan anak-anak yang berakhlak. Ada saatnya kita bercanda, ada saatnya kita serius. Kalau adik-adik sedang berdoa harus serius. Kenapa? Karena adik-adik tatkala sedang berdoa itu berdoanya kepada Allah. Allah tidak mau diajak bercanda. Kalau adik-adik ingin doanya terkabul, cita-citanya terkabul, maka doanya harus khusyuk, harus serius, jangan bercanda. Ada saatnya nanti bercanda. Ya, Bapak pengen melihat adik-adik semua ini menjadi orang-orang yang sukses, menjadi orang-orang yang soleh, yang soleha, kelak nanti setelah dewasa menjadi anak-anak yang betul-betul membanggakan kedua orang tua. Walaupun orang tua misalkan ada yang sudah tiada, tapi orang tua akan melihat anaknya atau adik-adik semua menjadi kebanggaan, berguna bagi nusa dan bangsa. Demikian yang bisa disampaikan. Hazzaqallahu yarana wa yafatna walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Pembina, Bapak kita, Bapak Diki Baswandi atas sambutannya. Dan saya yakin tadi apa yang disampaikan adik-adikku sudah memahami. Ya. Apa tadi permintaan dari Bapak Pembina? Bercanda. Pada saat kita doa jangan bercanda, karena Allah tidak suka bercanda. Ya. Doa tadi apa? Minta bagaimana salah satunya asrama yang di Wisma Jaya punya 3 lantai dan ber-AC. Itu ya salah satunya. Ya. Nah, kalau Pak Ustadz Sultan Nauli memimpin doa, diaminkan jangan bercanda ya dia. Oke, untuk selanjutnya sambutan dari perwakilan donatur, ada yang sudah datang. Ibu Hajah Fitri Mutia sudah ada. Belum. Ada yang mewakili? Belum perwakilan. Belum, masih jalan. Orang dalam perjalanan tuh. Ya, oke, sambil nunggu Bu Hajah Fitri, ini ada pentas dari adik-adik kita. Oke, untuk pentas kan di tengah sini, madepnya ke pengurus. Tolong yang di depan agak mundur dikit. Ayo silakan, adik yang tugas pentas silakan maju. Yang di depan agak mundur dikit ya dia. Tolong dibantu Pak Sigit itu yang di sebelah kiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada adik-adik yang telah menghibur. Untuk perwakilan donatur belum sampai juga Bu Helmi. Belum. Oke, sambil nunggu Bu Ajah Fitri. Untuk selanjutnya yaitu tausiah yang akan dipimpin oleh atau disampaikan oleh Ustaz Sultan Auli. Pada beliau dipersilakan. Adik-adik semua perhatikan di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum kedengeran semua ini ya, kurang semangat, yang kompak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali lagi ya, biar sempurna ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala bi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibun nabiyyil karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah, adik-adik yatim sekalian yang kami banggakan. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hingga sampai saat ini Allah masih cinta sama kita, Allah masih sayang sama kita. Buktinya Allah sampai sekarang memberikan kesempatan kepada kita untuk menyempurnakan bulan suci Ramadan, yakni melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, merupakan anugerah berupa nikmat yang sangat besar. Ini nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Sehingga dengan nikmat tersebut, mudah-mudahan kita di akhir Ramadan ini bisa memaksimalkan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan, sehingga kita akan menikmati indahnya bulan suci Ramadan, tentunya mengisi dengan amalan-amalan ibadah. Mudah-mudahan kita semua sampai dengan akhir Ramadan, sampai dengan Idul Fitri, kita akan menggapai derajat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni predikat orang yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah sama-sama kita sanjungkan kepada uswatun hasanah kita, manusia yang sangat mulia, yang kemuliaannya dimuliakan oleh Zat yang maha mulia,
manusia yang sangat agung, yang keagungannya diagungkan oleh Zat yang Maha Agung. Beliau adalah Nabiyana wa Habibana Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini khususnya mendapatkan insyaallah kelak di yaumil qiyamah syafaatul udma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang kita hari ini ya secara nggak langsung kita bahwa tidak terasa puasa kita sudah yang hari yang ke-27. Perasaan baru kemarin kita melaksanakan puasa, hari ini sudah hari yang ke-27. Artinya sebentar lagi lebaran. Namun sebelum lebaran kita harus menyempurnakan puasa kita. Kita harus menyempurnakan amalan-amalan kita di bulan suci Ramadan. Maka bulan suci Ramadan ini banyak sekali keuntungan-keuntungan yang kita peroleh, baik itu secara lahiriah maupun batiniah. Dari berbagai macam keuntungan, saking banyaknya keuntungan-keuntungan yang kita bisa peroleh, maka keuntungan yang paling pokok yang pertama adalah bahwasanya dengan bulan suci Ramadan ini akan mengontrol hawa nafsu kita. Yang pertama apa? Bahwa hawa nafsu kita ini dijaga dengan adanya puasa. Ya. Karena hawa nafsu inilah yang akan mendorong manusia untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan jahat. Hawa nafsu inilah yang akan mendorong manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dengan puasa yang tadinya hati kita ada keinginan, kita dikasih kesempatan melihat barang yang bukan milik kita. Melihat barang yang bukan milik kita di depan mata kita, sementara yang punya tidak melihat. Maka karena kita berpuasa, karena kita puasanya niat karena Allah Subhanahu wa taala, maka dengan puasa inilah mengontrol hawa nafsu, sehingga yang tadinya keinginan untuk mengambil barang orang lain, dengan adanya puasa menjadikan benteng bagi kita untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ambil barang orang. Maka orang yang puasanya benar-benar didasari dengan keimanan, orang-orang yang puasanya didasari dengan harapan karena mencari ridho, ingin mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka puasa ini akan menjadikan benteng, akan menjadikan junnah kepada kita untuk terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Maka adik-adik sekalian, puasanya diselesaikan. Tinggal berapa hari? 4 hari. Puasanya yang benar, yang kemarin-kemarin ada ya, puasanya kurang benar, 3 hari Allah kasih kesempatan. Ya, karena belum tentu Ramadan depan kita akan sampai ke Ramadan depan, baru kita akan disampaikan oleh Allah. Jadi mudah-mudahan kita semua ya diberikan umur panjang sehingga bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan tahun depan ya. Maka sisa yang ada, puasa yang tinggal 4 hari lagi, Allah kasih kesempatan, manfaatkan. Ya adik-adik sekalian, yang biasanya tadarus, jangan putus tadarusnya karena sudah mau lebaran. Wah, udah mau lebaran nih, ya kan? Sudah mau lebaran, pengen beli baju, pengen jalan-jalan ya. Tetap tadarusnya baca Quran terus tetap dilaksanakan. Sholat tarawihnya harus dilaksanakan. Ya. Terus amalan-amalan yang lain adik-adik sekalian, belajarnya pun harus tetap berjalan seperti biasanya. Namanya istiqomah ya. Maka kata Allah, barang siapa yang istiqomah akan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam Al-Quran dikatakan
Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah Tuhannya, Allah adalah Tuhan kita, artinya kita mau diatur oleh Allah, kita mau mengikuti aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mau mengikuti yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan kita dalam beribadah kepada Allah, maka tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat akan turun manakala kita tetap istiqomah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang biasanya ngaji tetap ngaji, yang biasanya tadarus tetap tadarus, yang biasanya berbuat baik tetap istiqomah berbuat dalam kebaikan dimanapun berada, maka tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat akan turun kepada kita. Allah tahomu, janganlah kamu takut, wala tahzanu, janganlah kalian bersedih. Karena yang namanya berbuat kebaikan tentunya banyak sekali godaannya, tantangannya, rintangannya. Tadarus godaannya banyak, sholat godaannya banyak, ya, malesnya minta ampun, ya. Semua perbuatan-perbuatan yang baik tentunya godaannya sangat baik. Maka kata malaikat, alla tahobu wala tahzanu. Kalau kalian istiqomah dilawan, ya, bisikan-bisikan setan yang mengganggu di dalam dada kita, mengarah kepada perbuatan-perbuatan yang baik kita lawan. Artinya kita istiqomah dalam kebaikan, maka Allah tahobu wa la tahzanu, jangan bersedih, jangan takut, jangan bersedih. Wabshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, maka bergembiralah dengan surga yang Allah janjikan kepada kalian. Ya, kalau kita istiqomah dengan kebaikan, maka apa yang kita harapkan, apa yang menjadikan tujuan kita, insya Allah akan menjadi sukses. Dan surganya Allah akan disediakan kepada kita sebagaimana janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Terus keuntungan yang kedua, selain bahwasanya puasa ini mengendalikan hawa nafsu kita, menjadikan kontrol terhadap nafsu kita. Yang kedua, bahwasanya puasa ini adalah pahalanya luar biasa, pahalanya tak terhingga, ya. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu ibn Adam illa siyama lahu fa innahu ajzi bihi. Bahwasanya seluruh amalan-amalan manusia, amalan-amalan ibadah manusia adalah untuk dirinya sendiri. Tapi kata Allah, illa siyama, kecuali berpuasa, fa innahu li, karena puasa kata Allah ini adalah untukku. Allah yang ngomong. Jadi puasa ini adalah untuk Allah. Fa innahu ajzibihi, maka Allah lah yang akan membalasnya. Berapa balasannya? Allah akan membalas dengan balasan yang tak terhingga. Jadi balasannya sangat luar biasa. Kalau sholat sudah ketahuan, zakat sudah ketahuan, terus amalan-amalan yang lain sudah ketahuan, tapi khusus puasa ini Allah lah yang sendiri yang akan membalasnya. Saking besarnya pahala atau balasan yang akan diberikan kepada kita, Allah sendiri yang akan membalas daripada puasa kita. Ya adik-adik sekalian, maka manfaatkan lagi, sekali lagi manfaatkan puasa yang tinggal 4 atau 3 hari lagi. Ya, karena Allah sendiri yang akan membalas terhadap puasa kita. Ya. Terus yang selanjutnya, bahwasanya dengan kita berpuasa di bulan suci Ramadan, kita mendapatkan keuntungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni akan diampuni seluruh dosa-dosa kita. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi.
Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, imanan dengan didasari keimanan, dengan didasari suatu keyakinan bahwa puasa ini adalah melaksanakan perintah Allah, bahwa puasa ini adalah untuk menjalankan kewajiban kita sebagai orang yang beriman, wahtisaban, dan hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharapkan pahala balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hubira lahu ma taqaddama min dambi. Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa kita yang lalu, dosa yang lalu, ya. Selama setahun kita melaksanakan perbuatan-perbuatan dosa, selama setahun yang lalu kita melaksanakan kesalahan-kesalahan, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan puasa yang kita lakukan. Tentunya puasa yang didasari dengan keimanan, puasanya yang didasari dengan ihtisab, mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya puasa kita adalah puasa yang benar-benar puasa. Mata kita puasa, hati kita puasa, telinga kita puasa, tangan kita puasa, semuanya berpuasa. Hanya banyak sekali orang yang berpuasa, tapi mereka tidak mendapatkan pahala balasan dari puasanya, hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Karena puasanya enggak didasari dengan keimanan, puasanya enggak didasari dengan ihtisab, ya, sehingga puasanya hanya memperoleh lapar dan dahaga. Mudah-mudahan kita di sini semuanya mendapatkan balasan, yakni mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Ya, sekali lagi marilah kita manfaatkan momen, ya, yang tinggal 3-4 hari ini, kita maksimalkan, kita sempurnakan puasa kita, tarawih kita, tadarus kita, agar kita mendapatkan sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi orang-orang yang bertakwa. Kita tentunya akan merasa sedih sekali, karena sebagai orang yang beriman, kita tentunya menikmati betapa indahnya bulan suci Ramadan dengan amalan-amalan kita. Tapi ternyata keindahan itu hanya tinggal 3-4 hari lagi. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kekuatan iman dan Islam, sehingga akan terus melaksanakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita, yakni untuk melaksanakan amalan-amalan ibadah di bulan suci Ramadan dengan penuh kesempurnaan, sehingga kembali kepada Idul Fitri menjadi orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Jadi orang-orang yang diampuni dosanya, orang yang kembali ke dalam fitrahnya Idul Fitri tanpa dosa setitik pun. Inilah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Sultan tausiahnya untuk kita semuanya. Dan alhamdulillah untuk Bu Hajah Fitri Mutia sudah hadir. Kami tunggu-tunggu dari tadi Bu Hajah. Alhamdulillah untuk Bu Hajah Fitri Mutia, kami mohon untuk mewakili para donatur yang ada di Yayasan Insan Bakti Pertiwi kepada Bu Hajah, mohon sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana anak-anak, puasa semua? Full ya? Ada yang batal nggak? Alhamdulillah ya, kita ketemu lagi di bulan Ramadan. Semoga tahun depan kita ketemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Maaf dan yang hari keberapa? Alhamdulillah. Pas mau kemarin COVID yang ngerayainnya, yang ngadainnya. Ada juga. Tahun ini agak penggak maksudnya agak terlalu kemarin ya. Masih kita adain sama anak-anak kita, masih bisa berbagi, masih bisa merasakan puasa, bisa kita hidup rame-rame bersama.
Bunda Bunda mengharapkan semuanya bisa bahagia dengan adanya donatur yang bisa berbagi kepada kalian semua. Semoga kalian juga menikmati dari donatur-donatur yang bisa masih menyayangi kalian, mencintai kalian, masih ingat kepada kalian semua. Kita berdoa buat mereka semua, semoga rezeki mereka mengalir terus dan masih ingat kalian semua, masih ingin berbagi, kalian bisa bertemu dengan baik, bisa mendapatkan pendidikan yang baik, bisa berbahagia bersama. Pak Ustadz, mungkin ya kita berdoa bersama ya. Pak Ustadz aja ya. Ayo mari kita berdoa bersama biar para donatur pun bisa merasakan dari doa-doa kalian, bisa lancar rezekinya, bisa banyak rezekinya, sehingga bisa terus berbagi kepada kalian semua yang dipimpin oleh Pak Ustadz. Baca Al-Fatihah mulai dari pagi kita ya. Jadi ini yang kedua ya. Jackson yang kedua. Apa dari Pak Ustadz ya. Dari mana? Ya segitu aja yang kita sekarang ini bisa bersama, bisa menikmati semuanya. Adik-adik nanti bisa menjadi orang, bisa sukses di akhirat, bisa menjadi kebanggaan orang tuanya, kebanggaan IDP. Nanti kita udah pada tua semua nih ya. Ada yang jadi dokter, ada yang kita mau berobat nih. Kita udah gak punya duit ya. Kalian pada, oh ya ini gratis nih buat bunda-bunda, buat semuanya ya. Ada yang pengen jadi dokter, jadi insinyur semuanya kan. Rajin pada belajarnya sayang ya. Jangan pada males belajarnya, kasihan donatur-donaturnya udah berharap dari kalian. Biar kalian semuanya jadi orang, biar kalian semuanya masih bisa menikmati semuanya seperti yang lain. Harus banyak bermimpi ya. Jangan aku nggak bakalan bisa nih, harus banyak bermimpi. Karena yang kerja kalian yang menjalankan semuanya, menikmati semuanya. Oke? Ya anak-anak semua ya, sehat semua ya sayang ya, bahagia terus ya, doain kami semua biar kami juga sehat, bisa melihat kalian setiap tahun, bisa selalu bersama. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Fitri, semoga Ibu Fitri selalu sehat, lahir batin, panjang umur, diberikan kemudahan rezekinya, sehingga selalu berbagi dengan adik-adik, menjadi orang tua asuh yang ada di Yayasan Insan Bakti Pertiwi ini seterusnya. Untuk selanjutnya kepada Ibu Hajah Indri, kami mohon untuk memberikan sekapur sirih atas sambutan singkatnya, monggo Bu. Sama aja Pak, nasihat buat anak-anak. Beda Bu. Mewakili Pak. Ini enggak Bu ya? Mewakili. Oke, terima kasih Bu Hajah Indri atas kepercayaannya. Untuk selanjutnya yaitu di penghujung acara yaitu doa penutup. Kembali lagi kepada Ustaz Sultan Ali. Dipersilakan. Ayo adik-adik sekalian, kita memanjat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tugas kita, tugas adik-adik sekalian adalah mendoakan para donatur, ya, para donatur kita. Karena dengan doa adik-adik sekalian akan menjadi ketenangan bagi para donatur. Rezekinya pada lancar, pada sehat, ya, usahanya lancar dan barokah. Ini tugas kita semua, tugas adik-adik sekalian. Itu saja. Maka dalam berdoa senantiasa dengan penuh kekhusyukan, senantiasa dengan penuh keseriusan, ya. Itu insya Allah dengan keseriusan adik-adik sekalian, dengan kekhusyuan adik-adik sekalian, menggetarkan langit, sehingga doa-doa akan didengarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Malaikat turun ikut mengaminkan, sehingga doa-doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap adik-adik ya? Siap? Jangan bercanda ya. Siap semuanya khusyuk, aminkan dengan keikhlasan, aminkan dengan penuh khusyuk. Mari angkat tangannya semua adik-adik sekalian. Sebelumnya kita bacakan suratul Fatihah terlebih dahulu, ya. Kita khususkan yang pertama kepada donatur kita, pemilik yayasan kita, yakni yang pertama Ibu Hajah Fitri, yang kedua Ibu Hajah Indri,
dan umumnya seluruh donatur-donatur Yayasan Insan Bakti Pertiwi yang telah memberikan infak dan sodakohnya, baik berupa harta benda, makanan, ataupun apa yang pun yang bermanfaat bagi adik-adik sekalian. Tentunya harapan dari mereka adalah doa dari adik-adik sekalian, mudah-mudahan Allah balas dengan balasan yang berlipat ganda. Allah balas dengan balasan kesehatan yang paripurna. Allah balas dengan balasan umur yang panjang yang dipenuhi dengan keberkahan. Segala usahanya dilancarkan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertambah berkah, sehingga dengan kelancaran usahanya tentunya akan terus istiqomah untuk membantu adik-adik sekalian. Amin amin ya robbal alamin. Pun juga kita doakan kepada seluruh saudara-saudara dari kita yang mungkin hari ini sedang sakit, dengan kebenaran suratul Fatihah mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya, disembuhkan seperti sedia kala dengan kesembuhan yang sempurna dan paripurna, sehingga bisa beraktivitas, bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dari saudara-saudara kita, dari donatur kita, ada yang belum dipertemukan dengan jodohnya, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan jodohnya, tentunya jodoh yang soleh ataupun solihah, sehingga akan terbina keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya robbal alamin. Pun juga dari donatur-donatur kita, saudara-saudara kita yang hari ini belum dikaruniai seorang anak, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan anak ataupun keturunan baik yang soleh maupun soleha. Amin amin ya robbal alamin. Juga kita doakan kepada seluruh almarhum dan almarhumah daripada orang tua kita, saudara kita, almarhum dan almarhumah, seluruh donatur-donatur Yayasan Insan Bakti Pertiwi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima seluruh amalan-amalan ibadahnya, menghapuskan seluruh kesalahan dan dosa-dosanya, dilapangkan kuburnya dan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Ya wali kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa alihi wa dzurriyyatihi wa libadihi. Al-Fatihatu bi niyatil qabul hajat was-siha wal afiyah wal barakah salamah fid dini wad dunya wal akhirah. Syai'u lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi kita bacakan suratul Fatihah khusus pada seluruh pengurus Yayasan Insan Bakti Pertiwi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan iman Islam sehingga bisa mengemban amanah yang diberikan. Dan untuk hajat hari ini tentunya Yayasan Insan Bakti Pertiwi khususnya Wisma Jaya belum mendapatkan asrama milik sendiri. Mohon doa daripada adik-adik sekalian. Kita bacakan suratul Fatihah sekali lagi. Mudah-mudahan apa yang menjadikan hajat kita asrama bisa kita miliki, dan tentunya ini adalah dengan amanah kita semua. Dan mudah-mudahan bisa mengemban amanah itu sehingga apa yang menjadikan hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu
siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lagi angkat tangannya ya, aminkan dari sekarang sekali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ilahil karim antal karim, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina sabi rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu tabi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat ya Allah wa taqdilana biha min jami'il hajat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indak درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم طول أمورهم وصحي أجسادهم ونور قلوبهم وثبت إيمانهم وأحسن أعمالهم ووسع أرزاقهم وإلى الخير قربهم وعن الشر أبعدهم واقض حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله فإن كان في الأرض فأحرزه فإن كان مؤسرا فيسره فإن كان حراما فطهره فإن كان بعيدا فقربه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك الرضا والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتهليلنا وتسبيحنا وقراءتنا وتحسنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم انزل الرحمة والمغفرة والبركة والسلامة على أهل قبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من غبار النيران. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام من سيء الأسقام. اللهم ادفع عنا الولاء والبلاء والوباء والشدائد والمهان ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة. آمين آمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kepada Ustadz Huton untuk doa penutupnya. Untuk acara santunan pada sore hari ini, poin demi poin acara yang sudah disusun sudah selesai. Di ujung acara yang tutup dan dilanjutkan dengan pembagian atas santunan akbar lalu dokumentasi.
Mungkin untuk acara sore hari ini Sabun Akbar kita cukupkan dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya mohon setia dibantu untuk penyusunan adik-adiknya pembagian santunan. Yang nisa dulu atau yang rijal dulu, tolong untuk wanita dibantu.